nggak keluar-keluar. Sampai kapan nggak ngerti. Terus kiamat, yauma yub'atsun, dibangkitkan Allah. Sampai sebelum hari itu diam di sana. Ada khilaf. Kalau Muhammadiyah katakan itu rohnya di situ. Kalau yang lain NU katakan rohnya di sekitarnya. Wallahu alam, sudah ada ngerti roh ada aja. Memang mati berarti tinggalkan keharaman di dunia. Sesuatu yang enggak manfaat. Apa yang dibawa, apa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan ini perkara-perkara yang urusan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adana ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kedua telinga kita ini enggak tuli, kedua mata ini enggak buta, kedua tangan ini manfaat, kedua kaki ini manfaat, hati selalu mengingat kepada Allah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku barisan Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat kita bisa memandang Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat kelak kita berkumpul dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Rahmat Ramdhani selaku khadimul majlis Sirul Akhdar, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majlisul Akhdar mudah-mudahan berkah manfaat ratib, mendapat fadilah sunnah Rasulullah, mendapat kecintaan li ahlul bait Rasulullah kepada ahlul bait Nabi, sehat afiahkan badan, digobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini ada perkara haram yang harus ditinggal. Jadi apa perkara yang haram ini nggak boleh didengar, nggak boleh dituju, nggak boleh dilihat, kaza wa kaza dan seterusnya. Kalau dilihat ya haram ke mata, kalau didengar ya haram ke telinga. Lalu bagaimana itu bisa menjadi hisab, Beb? Jadi begitu masuk ke alam kubur, di barang haram itu nyamperin tuh. Dia ngomong, orang ini pernah ngedenger gua dulu. Akhirnya malaikat tanya ke kuping, ditanya telinga itu, nah akhirnya disiksa itu telinga. Na'udzubillah. Maka dikatakan ketika dengar apa sesuatu yang haram, istighfar. Karena Allah akan hapus dosa itu sebesar apapun kecuali syirik, menyekutukan Allah. Di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala buat semua manusia ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sampai jin-jin ya kumpul semua di sini. Sampai akhirat. Akhirat baru lain lagi. Luar biasa. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yuqalu lahu ujubatu zaman. Dikatakan keajaiban dunia. Dunia ini perkara-perkara haram ngagugurkan kemuliaan, kebaikan, keutamaan. Apa sesuatu yang menjadikan hancurnya kemuliaan seseorang karena dia pemimpin gak amanah, apa segala macam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang haram itu yang menjadikan jalan-jalan kesesatan, kerusakan, begitu. Luar biasa, dunia luar biasa. Kehancuran di dunia. Orang maksiat di akhirat sampai ngeden nggak bisa. Tapi selama di dunia, maka orang itu gampang benar melakukan maksiat. Terus beristighfar. Melakukan dosa perkara haram yang besar, taubatun nasuha. Tobat benar-benar tobat. Taubatun nasuha, tobat benar-benar tobat. Salat subuh pahalanya lain, salat zuhur pahalanya lain. Tapi ini salat pahala 500 tahun pahala. Pahala salat itu 500 pahala. Kalau ditinggalkan, ngelakuin ninggalin salat haram, dia kehilangan 500 tahun pahala. Saking luar biasanya dunia. Khusyuknya Nabi Muhammad, bagaimana lahir Nabi, luar biasa. Dikatakan sampai semua udara segala macam berubah. Minadz-dzulumat ila nur, di zaman Rasulullah lahir. Nah, sampai sekarang di bulan Maulid Rabiul Awal memang dikatakan dunia ini mazra'atul akhirah, kata Nabi. Bagaimana kita di sini seperti apa di akhirat nanti. Hasil memang sesuatu yang haram ada di dunia. Bagaimana cara ngelepas perkara-perkara haram? Qul a'udzu birabbil falaq. Allah perintahkan suruh kita berlindung kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu min syarri ma khalaq, apa yang buruk yang enggak lepas semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, maka di saat seorang ngerti apa-apa yang baik, berarti orang ini berlindung kepada Allah. Karena enggak ada punya kekuatan manusia dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Tapi ingat, karena berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sesuatu yang buruk itu, bahkan dikatakan min syarri hasidin idza hasad, di akhir sampai ada segolongan orang-orang hasud, penyakit stadium tinggi iblis kaliber. Dan dunia tempat sampai akhir jasad. Ya, semua orang hidup sampai mati, masuk ke satu lubang tiang lahat, terus langsung masuk ke sana, terus nggak keluar-keluar sampai kapan nggak ngerti. Terus kiamat, yauma yub'atsun, dibangkitkan Allah. Sampai sebelum hari itu diam di sana. Wabaina khilaf. Kalau Muhammadiyah katakan itu rohnya di situ. Kalau yang lain NU katakan rohnya di sekitarnya. Wallahu alam, nggak ada ngerti roh ada aja. Memang mati berarti tinggalkan keharaman di dunia, sesuatu yang enggak manfaat, apa yang dibawa, apa yang ditinggalkan,
Yang ditinggalkan ini perkara-perkara yang urusan dari dunia. Yang dibawa urusan-urusan bekal. Al-ilmu paling utama. Paling utama ilmu. Al-ilmu bi amal, akhlak terus. Terlihat seorang itu bagaimana kelihatan. Ilmu enggak ada amal, ya ilmu ngendek, ketinggal dunia. Nah, itulah perkara haram. Mafi adab, enggak punya adab itu masuk haram, enggak diperbolehkan. Bukan makruh. Orang enggak punya adab itu termasuk haram. Menyakitin orang, ngeselin orang, orang kurang ajar, orang kesel ya. Itu bukan makruh, ya, haram. Nyakitin orang gampang, nyakitin Allah kualat. Perkara terus yang memberatkan seseorang haram, nggak ngeringanin karena sebab sesuatu udah kepengen apa nih, dia nggak bisa ke sana, dia harus dapatkan itu ringan, belum dapat, tapi mengeberatkan haram ini. Nah, itu sesuatu yang menjadikan seorang nggak bisa mendapatkan hasil, nggak bisa selamat dari azab. Itu perkara haram. Itu segala apa? Mubazir, apa segala macam maksiat. Apa kebanyakan apa mainan handphone, apa segala macam maksiat. Syirik ya, menyekutukan Allah. Auzubillah min dzalik. Sebaliknya haram wajib. Ya, jadi perkara haram wajib ada. Ya, perkara haram itu wajib ada, sunnatullah. Karena wajib ditinggalkan. Nah, hukum wajib apabila enggak dikerjakan haram. Berarti haram ini wajib ada, hati-hati. Enggak usah ngarang-ngarang, enggak usah sok bagaimana wali apa segala macam, enggak usah. Memang Allah Subhanahu wa taala enggak tidur. Ngerti orang ini. Tapi kurang pinter, jahil, nggak ngerti. Dia paham ngerti Allah la yanam, tapi otak dia nggak dipakai, nggak berhenti ngelupain Allah. Itu bahaya, haram. Syirik, lupa kepada Allah, hadza syirik. Orang lupa kepada Allah itu dia menyekutukan Allah dengan setan gepeng, handphone. Terus akhir zaman, dosa-dosa akhir, sesuatu haram, tambah luar biasa, tambah zaman, tambah akhir, tambah tua, umur tambah umur. Zaman TV hitam putih, sekarang udah zaman digital, teknologi canggih. Nah, terus apa sih ini? Ada penyakit. Nah, penyakit ini enggak benar. Ya, bukan digunakan untuk sesuatu yang buat sehat, buat manfaat. Nah, itu penyakit seperti itu haram. Segala sesuatu mau dari apa tempat yang haram ya haram. Apa yang halal ya halal. Halal itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Halal. Kalau mubah enggak, makruh enggak. Nah, makruh ditinggal mendapat pahala, apalagi haram mendapat pahala wajib. Meninggalkan perkara haram mendapat pahala wajib. Salat termasuk meninggalkan perkara haram, mengerjakan salat dan mengerjakan maksiat. Lah kan lucu. Salat meninggalkan perkara haram karena wajib fardu, tapi maksiat. Ada salat itu dikatakan alladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin. Allah berikan kesusahan karena enggak ngerti Allah, syirik. Orang enggak ngerti Allah syirik, enggak ngerti Allah. Istighfar terus.
istighfar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, istighfar, sholawat, tahlil, ratib, maulid, yasinan, apa segala macam menenangkan hati. Subhanallah, haram, auzubillah min dzalik. Haram ini tingkatannya, ya ada tingkatannya. Kan memang benar-benar setan. Begitu juga amalul khair, amal yang baik. Luar biasa senengi. Cuma ninggalkan penyakit, meninggalkan kerentek supaya seneng amalul khair. Cuma begitu aja. Nah, itu karena Allah yang menjadikan seorang itu mughalib hatinya menjadi meninggalkan perkara haram, Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajaiban sesuatu yang haram berpulang kepada Allah. Allah yang mampu menghilangkan, Allah yang mampu menghidupkan hati yang mati. Tadarusan Quran. Anak tadarusan terus sholat 5 waktu tadarus. Hati buka bangkai, hati-hati. Jasad kering apa kurus apa segala macam, habis apa reges, yang penting hati hidup. Enggak ada urusan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menjaga. Orang kalau enggak dijaga Allah hati-hati. Tanda orang ini dekat ke setan. Terus haram ini yang paling besar syirik, menyekutukan Allah. Itu bahaya. Mempunyai satu pikiran di luar wajar. Zaman sekarang bukan handphone ngeblank, tapi orangnya ngeblank. Ya, karena kebanyakan. Jadi orangnya ngeblank bukan handphone. Nah, karena udah stres. Terus khusyuk, musuh besar perkara haram. Orang luar biasa, alim, orang pintar, musuh besar haram. Amal luar biasa, musuh besar sesuatu yang haram. Enggak nyatu. Na'udzubillah min dzalik. Setan sama malaikat ketemu, habis setan. Sunatullah. Bagaimana lihat perkara haram? Malingin, wajib. Melihat perkara haram, dipalingin, wajib. Masalah perempuan kayak masalah apa kayak ujian. Harta tahta wanita. Luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati. Bukan kuasa manusia. Enggak ada yang ngerti karena Allah wallahu yanzuru ila qulubikum. Ya Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali katakan yang melihat kepada hati kita. Wala ila ajsadikum, enggak melihat kepada rupa segala macam, kurus kering gede apa segala macam. Orang besar tapi hati kecil hati gede segala macam begitu. Urusan hati, urusan Allah. Nah, terus karena memang Allah jamil, indah. Allah jamil. Allah senang indah. Segala macam apa pikiran hayalan apa wabidadari khair ain insyaallah. Jadi memang dunia mazra'atul akhirah. Ada sesuatu yang haram di dunia itu, yakni iblis, laknatullah. Luar biasa. Apa yang halal bisa jadi haram. Perkara sholat bisa ninggalin sholat, orang diganggu setan. Luar biasa iblis. Sukses dunia akhirat dalam kehancuran, dalam kebinasaan. Terus hasad, terus syirik, penyakit di hati langsung fasad, rusak hati. Begitu rusak, fafasada kullu. Semua rusak. Zaman akhir, umur tambah umur, ingat orang yang sudah meninggalkan dunia. Bayangin nikmatnya luar biasa. Gonggong pada enak di sana kan luar biasa ya Allah. Bagaimana mikirin eno? Nah itu hidup. Mikirin dunia nggak kelar-kelar. Memang ba'da subuh di bulan Maulid
salawat tambah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ba'da subuh. Ba'da maghrib saatul ijabah tambah lagi di bulan Rabiul Awal. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang orang yang enggak senang perkara haram. Mata orang yang enggak senang mandang perkara haram itu ada di kelopak mata Rasulullah Muhammad. Dipandang Rasul. Hati orang yang enggak pernah ngerti perkara haram, bukan enggak paham, bukan orang enggak ngerti apa-apa, dia ngerti ninggalin haram. Ini hati yang dipandang Nabi Muhammad. Man ahya sunnati, menghidupkan sunnah Nabi. Faqad ahabbani, maka mendapat cintaku, kata Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan cintaku, kata Nabi, karena ma'i fil jannah. Mati langsung sekujuk surga. Cepet langsung, enggak susah. Pengen mati, boleh pengen mati, jangan mati bunuh diri. Mati dalam arti supaya bisa langsung ketemu Rasulullah SAW. Kalau mati lah haram, sul khatimah. Jadi perkara haram apa segala macam paling besar syirik, dosa besar. Nah, boleh sama sekali nyakukan Allah, lupa kepada Allah, buang waktu sia-sia apa segala macam, apa setan gepeng dah handphone, ya, itu bahaya. Gak nyenangkan, malah nyusahkan hati Rasulullah. Apalagi bulan Maulid, ada bulan Maulid Nabi SAW, hidup itu seharusnya ngerti orang. Bulan ini bulan kemuliaan kebanggaan umat Islam. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat malaikat terus bagi-bagi rahmat apa segala macam. Kampung-kampung di mana setiap hari Maulid apa segala macam, luar biasa karena Muhammad. Karena Muhammad senang. Aku dulu hati Rasulullah senang, perkara haram-haram itu enggak akan pernah ada. Bisa. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, guru Habib Umar bin Abdul Rahman atau Sahibu Ratib. Itu kalau orang-orang ngelihat, orang kafir ngelihat pahala Habib Abdullah Al-Idrus akan saling bunuh-bunuhan. Orang kafir. Apalagi malaikatul Rasul, malaikat-malaikat ahlu sama. Ketika melihat seorang yang diridho Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Gak ada kepikiran apa segala macam. Kotoran kepingin. Alah. Sampah-sampah. Gak penting. Karena kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Hati orang ini yang dipikirkan surga. Akhirat terus senang terus. Ana indi ka abdi, dikatakan. Aku tergantung bagaimana sangkaan hambaku. Allah tergantung bagaimana. Ditaruh di mana. Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah diletakkan tempat yang pas fi qulub, di hati itu, oh berarti orang ini akan selalu hadir di hati orang ini Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Pasti, karena memang selalu di mana ada ridha Allah, dibarakati Rasul, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada segala sesuatu nggak biwasitah dari Rasul. Bulan Rabiul Awal karena lahir Nabi Muhammad, jadi bulan ini jadi bulan keramat, bulan spesial. Sabab, bulan sabab semua bulan-bulan itu. Saya di syahr Ramadan, sampai bulan Ramadan 30 hari puasa, karena Rasulullah puasa. Menjadi barokah yang sunnah dihukumi Allah, wajib pahalanya. Haram hilang. Nggak usah mikirin haram-haram bulan Ramadan. Bulan Ramadan tambah mikirin yang ibadah. Perkara-perkara ibadah dipikirin, di bulan lain boleh mikirin yang haram, ninggalin yang haram apa segala macam, hati-hati ke haram. Ramadan selesai. Itu karena apa? Ramadan Rabiul Awal. Karena rahmat Allah. Bulan rahmat Allah Rabiul Awal. Dan rahmat terbesar Allah Al-Jannah, surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir,
Dikatakan Abu Fida Ismail radhiyallahu an, rahmat terbesar Allah al-jannah. Hayalkan, bayangkan surga, karena sesungguhnya orang yang khair, hati yang baik, yang selalu memikirkan surga. Kenapa? Karena di surga fihi maulana Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW. Karena di situ ada Rasulullah. Memang luar biasa. Sesuatu yang haram, penyakit luar biasa, yang memang Allah Subhanahu wa taala adakan untuk keutamaan umat Nabi Muhammad supaya menjadi kuat luar biasa, Masya Allah. Jadi memang nikmat di dunia ini disyukuri. Bagaimana meninggalkan pandangan mata dari perkara-perkara haram ini berarti bersyukur. Bagaimana meninggalkan telinga dari pendengaran-pendengaran yang haram ini berarti telinga bersyukur. Nah, ini orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah barakahi, Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.